Ya, jadi minggu ini kita akan melihat penerapan algoritma rekursif pada pemrograman. Ya. Ini PowerPoint-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Jadi ya sama ya, kita review yang minggu lalu, teknik dan manfaat rekursif. Lalu penyelesaian ke salah satu program yang kita ambil, program Python ya. Karena program C nanti Anda tinggal perkuat di algoritma dan pemrograman. Praktikum ya. Sama mungkin kita lihat beberapa juga di program Pascal ya. Itu sebagai perbandingan. Karena di program Pascal itu sangat persis dengan algoritma ya. Sehingga kita boleh menggunakannya. Jadi rekursif itu poinnya sebenarnya fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Artinya fungsi tersebut dipanggil di dalam tubuh fungsi itu sendiri. Memanggil dirinya sendiri. Tujuan dilakukan rekursif adalah menyederhanakan penulisan program dan menggantikan bentuk iterasi. Jadi rekursif itu bisa juga dikonversi atau digantikan dengan bentuk iterasi atau pengulangan, ataupun sebaliknya, ya. Itu juga boleh. Nah, dengan rekursif program akan mudah dilihat, ya. Sehingga ada 3 ini. Pertama adalah membagi atau memecah persoalan, divide. Setelah itu conquer, ya, memecahkan persoalan sampai ke base skenario, sampai yang terkecil, ya. Dan yang ketiga menggabungkan hasilnya. Ya, dari 3 ini. Menggabungkan pemecahan solusi dari seluruh persoalan kecil sehingga menjadi solusi untuk persoalan awal. Ya, jadi ada oke sama, ya. Nah ini 3 hal ini yang dipegang ya. Biasanya dilakukan pada ini rekursif. Nah salah satu strukturnya itu biasanya fungsi, ya. Nama fungsi diikuti oleh parameter formalnya. Ya. Nah, parameter formal ya, itu bisa berupa konstanta atau juga bisa berupa variabel ya. Variabelnya itu bisa variabel dasar atau variabel bentukan. Setelah itu masuk ke kondisi. Ini Anda sudah belajar kondisi. Ini yang namanya basis ya. Kondisi masalah paling sederhana dari rekursif. If return-nya 0, else recurrence-nya. Nah, kata kuncinya di else. Di dalam else ini yang memanggil fungsinya itu ya. Fungsi dalam fungsi. Nah, contohnya kita lihat di contoh faktorial ya. Karena faktorial itu adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Jadi contohnya 2 faktorial itu perkalian antara bilangan itu sendiri dengan kurang bilangan yang kurang dari dirinya ya, atau dari n. Jadi kalau 2 ya 2 kali 1, 3 ya 3 kali 2 kali 1. Jadi banyak bilangan bulat positif ya. Jadi kalau 0 itu kan bukan bilangan bulat positif. Jadi tetap dimulai dari 1. Kalau 4 faktorial ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah kalau ini kan kita hitung manual bisa. Tapi kalau nanti ditanya 1000 faktorial. Nah, 1000 kali 999 kali 998 dan seterusnya sampai 1. Nanti kalau kita hitung manual bisa 1 buku itu selesai ya. Nah itu maka kita menggunakan bantuan dari program komputer ya. Nah, ini contohnya faktorial. Nanti kita akan lihat konsepnya. Secara algoritmik ya faktorial. N faktorial adalah N. Ini tanda seru. Jadi kalau N dikali dengan N kurang 1 faktorial. N kali N kurang 1 kali N kali 2. Jadi semacam pengulangan ya. N kurang 1 nanti akan dipanggil. Nanti N kurang 2 dipanggil lagi. Sampai base skenario atau base-nya itu adalah 1. Sampai ke 1. Gitu.
Nah, ini contohnya. Jadi perbandingan antara program faktorial dengan looping dan recursive. Anda lihat perbandingan ini. Ini Pak buat dalam bentuk Pascal sehingga secara algoritmik lebih gampang ya. Jadi kata kuncinya itu di sini. Dia menggunakan struktur apa? Struktur pengulangan yang namanya for ya. Jadi ini dimulai dari X-nya 1, ya. X-nya kita inisialisasi 1, for I dari 1 to N. Ke N. Nah, N itu adalah bilangan faktorial tadi, ya. Misalnya 3 faktorial, ya. Maka kita input N. Jadi di sini apa namanya, iterasinya itu mulai dari 1 sampai ke N. Ya. N itu tidak lain adalah faktorial. Bilangan yang dicari faktorial. Jadi kalau N-nya 3 berarti loopingnya berapa kali ini? Kalau N-nya 3. Ada yang tahu? Kalau N-nya 3 berarti loopingnya berapa kali? 3. Iya, 3 kali ya. Kalau 10, ya berarti 10 kali. Ya. Kalau 1000 ya. 1000. Jelas ya? Ya, Pak. Cara kerjanya sudah tahu ya. Ini nanti Pak jelaskan lagi. Cara kerjanya. Jadi kalau ini, kalau N-nya lebih kurang dari 0, ya hasilnya 1. Tapi kalau tidak ada 0, dia akan looping. Jadi kuncinya di sini. Nah, itu kalau dengan looping ya. Tapi kalau rekursif, tidak ada struktur pengulangan di sini. Ya. Struktur pengulangannya itu diganti dengan struktur apa ini? Notasi kondisi, ya. Kondisi looping. Ini Pak, stop video ini ke internetnya kurang stabilnya. Nah, ini perhatikan ya, faktorial N, N.2 integer. Ini adalah parameter formal ya, yang isinya satu parameter formal N, yang tipe datanya adalah integer ya. Kalau diisi itu ya int ya. Dan ini adalah outputnya. Jadi fungsi kan selalu mengembalikan nilai. Nilai itu dikembalikan dengan tipenya integer juga. Gitu ya. Baru mulai, ini ada kondisi. Jika N sama dengan 0, maka faktorialnya 1. Tapi jika tidak, else ini kan jika tidak ya. Faktorial sama dengan, nah ini. N dikali fak. N kurang 1. Jadi fak ini kan nama fungsi dari ini. Jadi kan prinsipnya kalau fungsi dieksekusi ketika memanggil namanya. Jadi ketika memanggil fak, diikut dengan parameternya N kurang 1, maka dia akan naik lagi memanggil. Gitu ya. Sampai kapan memanggil? Ya sampai ini kan N kurang 1. Sampai N-nya sama dengan 0. Kalau N-nya sama dengan 0, maka faktorialnya 1. Akan keluar dari kondisi ini ya. Jelas ya? Kira-kira itu ya. Nah, kita contoh ya, Pak contohkan perbandingan antara rekursif dengan looping ya. Ini Pak pakai whiteboard. Oke, kalau ini dengan looping ya. Oke. Nah, tadi misalnya mencari apa? Kita mencari 3 faktorial ya. Oke. Tadi algoritmanya bagaimana tadi? Ya. X. Nah, ini Pak tulis lagi ya. X sama dengan 1 ya. For I ya. Dari 1 to N ya. Dari faktorial ya. Jadi ini Pak tambahkan di sini ya. N sama dengan 3 ya. To N ya. Ini ada do-nya lagi di sini sebenarnya. Do
Kerjakan gitu ya. X, kalau Anda biasa Pascal kan tidak ada do ya. X, nah, ini poinnya di sini, X dikali I ya. Right. Nah, ini ya. Nah, coba kita kerja ya. Jadi algoritma akan bekerja dari apa? Dari I sama dengan 1 sampai I sama 3. Oke. Sekarang I sama dengan 1 ya. I sama 1 berarti apa? X sama dengan hasilnya berapa? X sama dengan X kali I. X-nya kan 1 ya. 1 dikali dengan 1, Bang. I-nya 1. Jadi hasilnya berapa ini? 1, Bang. 1. Ya, X sama dengan 1. Oke. Naik lagi ya. I sama dengan 2. Berarti 2. X sama dengan 2, X sama dengan 2. 2 kali 1. 2 kali 1. ya, X kali I ya. X-nya 2 berapa? kali 1. 1 kali 2, Bang. 1 kali 2. Cara penebutan harus benar ya. X sama dengan 2, Bang. 2. Oke. Skor yang terakhir I sama dengan 3. 3, sama Bang. dengan 3 ya. Ya, Pak. Oke, di atas saja ya. X sama dengan 3 berarti X sama dengan 3 kali 1. 1 kali 3, Bang. ya. 1 kali 1 kali Sama 3. dengan Berapa? 1 kali 1 kali 3, Bang. 2 kali 3, Pak. Berapa? 2 kali 1 kali 3 sama dengan 3. Iya, X terakhir berapa? 2 kali 3. 2 Sama dengan dikali dengan I-nya berapa? 3. 3, Pak. Ya, ingat, algoritma pemrograman itu sekuensial, selalu membaca nilai variabel yang terakhir ya. Berarti X-nya 3, 6. 6. ya, berarti hasilnya 6 kan? Ya. Jadi secara matematika kan 3 faktorial ya 3 kali 2 kali 1. Secara program hasilnya 6. Betul ya? Betul, Bang. Oke, ini secara looping ya. Nah, sekarang kalau kita cari secara rekursif ya. Oke, rekursif ya. Sama juga ya, mencari 3 faktorial ya. Maka N-nya sama dengan 3 ya. 3. Tadi fungsi rekursifnya ya. Apa function? Tulis lagi ya. Function fak dalam kurung n.2 integer ya. Nah, outputnya adalah integer ya. Nah, ini sebuah fungsi yang diikuti dengan parameter formal. Ada satu parameter yang namanya n, tipe datanya integer, dan nanti dikembalikan nanti ya dalam tipe datanya output ya. Gitu ya. Jadi ini Pak ikuti yang algoritma mulainya Pascalnya. If n sama dengan 0, maka apa? Faktorialnya kan sama dengan 1 ya. 1. Else-nya jika tidak maka faknya diisi dengan n dikali dengan n. Panggil lagi ya. Fak n kurang 1. Nah, itu ya. Nah, itu algoritmanya ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan menggunakan faktorial? Oke, berarti ini kan N-nya 3 ya. N awalnya kan 3 ya. Oke. N-nya 3 masuk ya. Apakah N-nya sama dengan 0? Salah ya. Maka akan masuk ke else ya. Else-nya berarti akan fak sama dengan
3 dikali 3 kurang 1. 1 kali F. Ya, Dan kita tiga biar kali konsisten pakai n-nya besar ya. Oke. Sorry. N-nya langsung ya 3 dikali dengan 3 kurang 1. 3 kurang 1. fak n kurang 1. 3 kurang 3 kurang 1. Berarti apa ini? 3 dikali dengan 2. iya, fak 2. 2. Nah, ketika fak 2 dia akan panggil lagi fungsi ini. Ya. Jelas ya? Iya, Pak. Panggil lagi berarti ya, memanggil fungsi ya, fak 2 ini ya. Berarti jadinya berapa ini? Kalau panggil fungsi fak 2 berarti apakah n sama dengan 0? Nah, n-nya kan 2 jadinya toh. Masuk ke sini. Parameter aktual menggantikan parameter formal, n jadi 2, masuk n ya, 2, apakah 2 sama dengan 0? Tidak. Maka masuk else ya. Maka fak sama dengan 2 dikali dengan Fak dalam kurung 2 kurang 1. 2 kurang 2 kurang 1. Pak langsung saja ya. 2 kurang 1, 1 ya. Oke. Ya. Ya, Pak. Jadi ini kan langsung panggil lagi. Oh. Oh, sorry, ini kalau nanti kalau Anda pakai si itu pasti error. Karena huruf besar, huruf kecilnya itu harus. Nah, berarti fak sama dengan 2 kali 2 kurang 1. kali fak 1 ya. Nah, maka akan dia naik lagi, panggil lagi, masuk lagi ya. Ini ya. Jadinya fak 1 apakah nah, jadi n-nya 1 ya. Apakah n sama dengan 0? Salah ya. Masuk ke else. Jadi else masuk lagi. Fak sama dengan 1 kali F. 1 kali fak 1 kurang 1. 1 kurang 1 berapa? 0. 0 ya. Oke. Panggil lagi ya. Masuk lagi. Jadi n-nya 0 ya sekarang. Apakah n sama dengan 0? Maka Iya, Pak. jawabannya Betul, Pak. ya. Jadi sini hasilnya 1 ya. Iya, Pak. Oke. Ini yang kita sebut divide. Dia akan divide, bagi. Sekarang dia masuk sudah sampai ke base ini ya. Base-nya kan 1 ya. Setelah itu akan combine. Nah, combine apa? Combine hasilnya. Sehingga 1 naik ya. Naik. 1 kali 1 hasilnya 1. 1 kali 1 kan hasilnya 1 ya. Iya. 1. Berarti 1 ini akan dikirim lagi ya. Naik ke atas ya. 1 dikali 2, Pak. 2 kan? Ya. Jadi ini 2 dikali dengan 1 ya. Iya. Hasilnya 2 ya. 2. Maka ini akan dikirim lagi naik. Berarti di sini adalah 3 dikali dengan 3 kali 2. hasilnya 6. 2 kali 2 ya. Sehingga 3 kali 2 berarti faknya adalah jadinya berapa? 6 ya. Iya. Selesai. Jadi Anda lihat kalau di di looping dia dari hasilnya dari kecil ke besar ya. Ada trace-nya sampai terakhir. Di ini ya sama, dia akan mencari sekecil-kecilnya baru dibalik kembalikan. Nah, ini yang kita sebut combine ya. Dia combine solusi dari yang base yang kecil dia naik ya, 1 kali 1 hasilnya 1 naik
Di sini 1, 2 kali 1 di sini, hasilnya 2, naik. 3 kali 2, hasilnya 6, naik. Ya. Jadi faktornya adalah hasilnya 6. Jelas ya? Nah, ini Jelas. cara kerja dari faktorial secara manual. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan-latihan lagi ya. Ini perbandingannya. Nah, ini ya tadi. Nah, sekarang ini dengan penerapan pada program juga sama ya. Jadi ini def faktorial, nama fungsi faktorial nilai lebih kecil 1, return 1, else. Nah ini pentingnya di sini. Memanggil fungsi dalam fungsi di sini. Nilai faktorial kali faktorial berarti memanggil nama fungsi lagi. Nilai dikurangi 1. Nah, gitu ya. Sehingga nanti pemanggilannya ya for i in rank 11, nah ini berarti mencari faktorial dari 0 sampai 10 ini. Karena kalau di array ya di C dengan Python itu dimulai dari 0. Kalau di Pascal biasanya mulai dari 1. Sehingga kalau ini dalam range 11 maka ada 11 ya. Tetapi kalau dihitung dari 0 ya sampai 10 ya. Jadi 0 faktorial, 1 faktorial dan seterusnya sampai 10 faktorial. Nah, ini contoh pemrograman pada Python-nya ya. Nah, sekarang yang latihannya minggu lalu, coba kita selesaikan yang ini ya. Tadi sudah diselesaikan ada pro listingnya di atas. Coba menentukan 10 faktorial ya. Dengan Python ya. Nah, kita bisa 2 ya. Pertama kita menggunakan notasi pengulangan ya. Tapi kita modifikasi, coba kita pakai while, bukan pakai for lagi ya. Jadi def faktorial bilangan sama, bilangan lebih kecil 1, return 1, else. Nah ini while temp lebih besar sama dengan 1. Maka hasil sama dengan hasil sama temp. Tadi ya x sama dengan i. Tempnya itu tadi kan i ya. Nah x itu kita tanggap tadi hasil ya. Setelah itu, nah ini. Kalau for tadi kan naik ya. Nah, ini malah tempnya temp sama dengan temp kurang 1. Jadi dia menurun ya. Begitu. Sehingga temp ini kan diisi bilangan. Jadi cara kerjanya ini dari bilangan tertinggi ke terendah. Jadi ketika dipanggil print, faktorial iteratifnya 10, maka naik sini ya. Nanti Anda coba buat manualnya ya, seperti tadi kita buat. Jadi tempnya 10, hasilnya 1, while temp, apakah 10 lebih besar 1? Betul, maka hasilnya 1, hasil sama dengan hasil kali temp. Jadi 1 kali 10 ya. Setelah itu, temp sama dengan temp kurang 1. Jadi temp sekarang jadi 9 ya, di iterasi pertama ya. Setelah itu naik lagi gitu. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya sampai 1. Nah, ini cara kerja faktorial ya, untuk pemrograman Python. Nah, nanti kita lihat di Python-nya. Nah, ini menggunakan rekursif. Juga sama ya dengan hitungan tadi. Jadi prinsipnya ini base-nya, if bilangan lebih kecil 1, maka return 1. Nah, else, nah return bilangan kali faktorial rekursif. Ini adalah nama fungsi ini ya. Dikali bilangan atau n tadi dikurangi 1. Nah, kalau di Python bisa dipanggil ya. Jadi pemanggilan fungsi yaitu menulis nama fungsi diikut dengan parameter. Nah, parameter itu bisa variabel, bisa konstanta. Jadi ini kan parameternya 10 ya. 10 akan dikirim. Jadi rekursi 10. Setelah itu hasilnya pengembalian fungsi disimpan di sebuah variabel namanya data. Setelah itu data ditampilkan ke layar, maka ditulis print ya, print data. Ya, gitu ya. Nah, ini contohnya coba Pak tampilkan dengan Python ya. Anda sudah install program Python ya? Sudah, Pak.
Oh ya, sorry. Ini sudah kelihatan listingnya? Belum, Pak. Sudah ya ini. Sudah, Jadi Pak. secara sederhana seperti ini. Tadi ya, bilangan Pak ganti dengan n, biar sama dengan hitungan tadi manual tadi. Rekursif, def, nama fungsi. Ini adalah nama fungsi ya dalam Python. Lalu tanda kurung parameternya. Dan ini berbeda dengan C sama Pascal ya. Tidak perlu ditulis variabelnya, tipe datanya, cukup n. Lalu titik 2. Lalu langsung masuk if. Nah, juga tidak ada then ya, seperti di C ya. If n lebih kecil sama 1, return 1. Else, else ini. Nah, ada titik 2-nya ya. Return n kali faktorial rekursif memanggil nama fungsinya ini ya. Lalu diikuti parameter n kurang 1. Jadi dia akan bergerak terus sampai base ini. Sampai n lebih kecil 1. Kalau di algoritma tadi kan if n sama dengan 0 ya. Nah, ini semua statement sama. If n sama dengan 0, sama dengan if n lebih kecil sama dengan 1. Nah, kira-kira itu ya. Nah, nanti ketika dipanggil, hasil run-nya, kalau Anda di Python tinggal mengklik run, tapi nanti Anda latihan, Anda ketik ulang ya, biar Anda tahu ya. Jangan copy paste, tapi lebih bagus tuh mengetik ulang ya. Nah, run. Oh, di save dulu, oke. Hasilnya sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ya? Oh, mungkin harus tampilnya di layar berikut ya. Nah, ini ya. Tadi hasilnya berapa? 24 ya. Jadi nilai pengembalian fungsi tadi, fungsi rekursif itu langsung tulis ini 24. Jadi outputnya langsung ya 24 ya, bukan data sama dengan 24, tapi langsung tulisan 24. Sudah kelihatan ini ya? Nah, Sudah. 4 faktorial Ya, Pak. itu ya 24 ya. Nah, itu di program Python. Oke. Berikutnya yang nomor B dan C nanti Anda kerjakan di rumah ya. 8 faktorial kali 3 faktorial, 6 faktorial kali 3 faktorial. Ya, bisa ya. Oke, sekarang kita ke latihan nomor 2 ya. Selesaikan program dan mengenal fungsi berikutnya. Ada sebuah fungsi namanya f ya, m, n, integer. Jadi ini berapa parameter formalnya? Ada 2 ya, yaitu m, n. Pak. Ini tipenya apa? Integer. Passing apa? Parameternya passing by value atau passing by reference? Atau parameter input atau parameter output atau parameter input output? Jadi ini karena ada titik 2 integer, maka ini disebut parameter input dan parameter output. Iya, jadi karena ada titik 2. Jadi mengembalikan nilai di sebuah nilai bertipe integer. Mulai, ini ada kondisi lagi, jika m sama dengan 0 atau n sama dengan 0, maka f sama dengan 1. Nilai fungsinya 1. Anda sudah belajar logika OR ya? Logika OR itu kalau benar-benar hasilnya apa? True or true. Benar atau benar hasilnya? Itu belum belajar logika matematika. True, Pak. Hah? Benar, Pak. True. Ya, true. Kalau true dan false, true or false, benar atau salah? Salah. Oke, ini Pak tanya ya ilustrasinya.
Setiap pagi sebelum kuliah saya selalu minum kopi dan makan roti. Ya. Dan makan roti. Jadi satu pagi kalau rotinya tidak ada, saya hanya minum kopi saja, benar atau salah? Benar. Salah, Pak. Salah ya. Karena harus minum Ada roti. kopi dan roti. Jadi kalau hanya roti tidak ada berarti salah. Karena dan ya, logika dan. Jadi kalau dan itu harus semua benar. Kalau salah satunya salah ya salah. Itu logika dan. Tapi kalau or, ya, setiap pagi sebelum kuliah saya minum kopi atau makan roti. Ya. Jadi satu pagi kopinya habis, hanya makan roti saja sama air putih. Betul atau salah itu? Betul, Pak. Betul ya, karena logikanya or atau ya. Atau itu ya salah satu benar ya Harusnya. benar. Jelas ya? Jelas, Jadi Pak. kalau nanti ini logika ini ya, kalau M-nya benar, N-nya salah ya tetap benar. Ya. Kan logika or. Kecuali N ya. Kalau N dua-duanya harus benar. Oke ya. Kita coba ini. Berapa pemanggilan F6, ada yang sudah kerja ini? Latihan ini. Hasilnya berapa? Atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Coba kita kerja dengan Excel ya. Tapi nanti F66 Anda di rumah, kita cari yang ini dulu ya, yang paling kecil dulu. Contoh fungsi F2,2. Excelnya sudah kelihatan ini. Sudah, Pak. Oke, misalnya F2,2 ya. Kira-kira hasilnya berapa ya? Maka dia akan masuk. Ya. M-nya 2, N-nya 2 integer ya, masuk ya. Jadi F 2,2 ya. Panggil. Oke. Nah, maka akan masuk ke else-nya ya. Maka else F sama dengan, ada yang bisa? F sama dengan F sama dengan berapa? F M kurang 1, N kurang 1. Jadi F dalam kurung 1,1. iya 2 kurang 1. Rincikan dulu ya. 2 kurang 1, 2 kurang 1 ditambah dengan F 2 kurang 1, iya 2 kurang 1, 2. 2. Oke. Sip ya. Nah, ini kan memanggil fungsi dalam fungsi. Nah, berarti hasilnya apa nih? F 2 kurang 1 berapa? 1, Pak. 1,1 dalam ditambah dengan F 1,2. 1,2. Oke. Sekarang sebelah kiri dulu, langsung panggil ya. Jadi dia eksekusi satu-satu ini. Sekarang panggil fungsi sebelah kiri F11. Ah, dia naik lagi ya. Nah, sekarang Anda cek, masuk ke if atau masuk ke else? Ya. Oke, misalnya ini Pak kasih warna merah ya. Fungsi yang sebelah kiri merah. Kita eksekusi yang kanannya dikasih warna biru ya. Oke. Sekarang kita eksekusi merah. Nah, kalau fungsi satu-satu maka di sini M-nya 1, N-nya 1 integer masuk. Kalau if betul atau salah ini? M-nya sama dengan 0 or N sama dengan 0 maka then F sama dengan 1. Masuk ke if atau else? Ke else-nya ya. Oke, maka apa? F sama dengan F M kurang 1 berapa? 1. 1 kurang 1, 1 kurang 1 kurang 1. Ya, 1 kurang 1. Oke. Ditambah dengan F
Print M kurang 1. M-nya kan 1, berarti 1 kurang kurang 1, koma koma 1, koma 1. 1. Sehingga hasilnya F 1 kurang 1 0,0 ditambah dengan F 0,1. iya 0,1. Oke, sekarang panggil lagi ini F 0,0. F, 0 masuk ke if-nya atau masuk ke else-nya? If, Pak. If, karena M-nya 0, N-nya 0, toh? Oh ya. Hingga ketika dipanggil ini F-nya berapa jadinya? 0. F-nya dan F sama dengan 1. Maka F-nya 1 kan? Yes. Oke. Ditambah dengan sekarang panggil yang berikutnya. F 0,1 hasilnya masuk ke if atau ke else? Kalau F 0,1. Berarti kan M-nya 0, N-nya 1. If, Pak. if ya. Kan M-nya 0 or N-nya 1. Tapi ini kan benar atau salah ya? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Kalau antecedennya benar, ya, benar atau salah? Konklusinya true atau false? Benar ya? Benar, Ya, Pak. benar, Pak. Maka dia masuk ke sini. Maka F sama dengan 1. Oke. Sehingga di sini kan kita sudah F 0,0 tambah F 0,1 hasilnya F sama dengan sudah hasilnya 2 ya. Oke. Iya, Pak. Ini yang jalur merah lah ya. Kita anggap ini sebagai jalur untuk eksekusi merahnya. Nah, kalau merah sudah selesai dan naik lagi. Ini yang jalur jalur birunya. Oke. Nah, sekarang dia masuk F 1,2. Ini masuk ke if atau else? Else, Pak. Else. Berarti else apa masuk? Ayo. Ada yang bisa else F sama dengan 1 kurang 1. Oke. 1 kurang 1, koma 2 kurang 1. 2 kurang 1. 2 kurang 1. koma 2 2 kurang 1 ya. Ditambah dengan 1 kurang 1. 1 kurang 1,2. 1,2. Oke, sehingga hasilnya F dalam kurung 0,1 ditambah 0,1. Tambah F 0,2. 0,2. Oke. Sehingga sekarang panggil F 0,1 hasilnya berapa? 1. Masuk ke if atau else-nya? If. If-nya ya, maka F sama dengan 1 ya. Karena logika OR. Sekarang ditambah fungsi F 0,2 masuk ke if atau else-nya? If, Pak. If ya. Karena OR sekalipun N-nya 2 tetap betul ya. Maka ini F-nya sama dengan 1. Sehingga ada penjumlahan ini ya. 1 tambah 1. F-nya sama dengan 2, Pak. 2. Nah, setelah itu dia naik ini. Ya. Jadi naik awal ini kan. F 1,1 hasilnya 2. Tambah F 1,2 hasilnya 2. Maka F 2,2 hasilnya berapa? Berarti 2 tambah? 2 tambah 1. Iya, 2 tambah 2 ya. 2 yang merah ditambah 2 yang biru ya. F sama dengan 2 tambah 2 hasilnya 4. Jadi kalau fungsi F 2,2 itu hasilnya 4. Ya. Nah sekarang pertanyaan F 6,6 hasilnya berapa? Cara kerjanya sudah bisa ya polanya? Bisa ya Anda coba kerjakan di rumah ya? Coba.
Jelas atau ada pertanyaan? Nah, ini cara kerjanya. Jadi ini memanggil fungsi dalam fungsi ya. Jadi fungsinya kecil tetapi cara kerja algoritmanya itu panjang gitu ya. Nah, ini baru 2 kali 2. Nah, sekarang coba 6 kali 6. Berarti Anda harus cari 6 kali 6 kan di trace terus ya. Oke. Jelas ya? Ya, nanti boleh dicatat atau nanti dinonton di YouTube saja ya. Kalau Pak sudah rekam, nanti Pak upload ke YouTube-nya. Udah tinggal pelajari pelan-pelan ya. Untuk menyelesaikan F6,6. Oke, kita lanjut kembali ke slide. Ya. Jadi kita sudah menyelesaikan 1A dan 2 ya. Nah, nanti nomor 3 Anda dibuat sebagai tugas ya. Minggu lalu itu Pak sudah tampilkan di Wikipedia itu ya. Ini sebagai bahan untuk Anda cari. Saya sudah kerja, Pak. Sudah ya. Oke, bagus. Nanti Pak masukin kelas Word baru dikirim ya. Paling lambat minggu depan ya. Siap, Pak. Oke, ini tadi faktorialnya sudah. Nah, ini ya, latihan tadi ya. Ini kita sudah kerjakan tadi di Excel. Nanti Anda kerjakan juga kira-kira seperti ini ya. Boleh pakai Excel, boleh pakai. Nah, ada studi kasus 2 tentang bilangan segitiga. Ya. Ini mungkin di apa namanya? Anda sudah tahu di Algo 1 ya. Nah, jadi bilangan deret 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Jadi kalau N-nya 1 ya 1, N-nya 2 ya 3, N yang ketiga ya 6, N-nya 4 ya 10, N yang ke-5 ya 15. Ini deret bilangan yang kita sebut triangular number. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ilustrasinya seperti ini. Jadi semacam bilangan itu membentuk segitiga ya. Jadi kalau N1 totalnya 1. N yang 2 totalnya ada 3. Ya, membentuk segitiga. N yang 3, nah 3 ini ditambah lagi dengan di bawah. Jadi membentuk segitiga sama sisi ini ya. Segitiga siku-siku seperti ya. Kalau N yang 4, yang 3 lagi ini, yang 3-nya ini awal ditambah dengan ada 4 di bawah. Nanti N-nya 5 juga sama ya. Ada 5 baris ya ke bawah. Sehingga total dari ini segitiga ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, ini bisa digunakan rekursif ya atau pengulangan. Gitu ya. Nah, ini Anda coba nanti perbandingan looping dan rekursif untuk menyelesaikan triangular ya. Nah, ini ada. Jadi kalau apa namanya triangular number-nya 4, ya hasilnya tadi berapa? 10 ya jumlah ini ya. Nanti kita lihat coba di Python-nya. Online BB blog kemudian. Sudah kelihatan ini listingnya di Python? Sudah, Pak. Nah, ini ya. Nah, contohnya ini ya. Ini menggunakan while ya. Menggunakan. Hai. Bagul ya, Bang. Ini siapa ya ini orangnya? Marcellus Leakey. Nanti pertengkaran dalam rumah tangga dihentikan dulu. Siapa tadi? Oke ya, ini run ya. Ketika di run, nah, kalau 4 tadi ada 10 ya. Ini masih bolak-balik. Nanti mungkin kita coba contoh pemrograman. Kita nanti coba diinstal ini ya, Anaconda ya. Kalau Anaconda itu banyak pemrograman berbasis Python di dalamnya. Nah, ini hasilnya 10 ya, betul ya?
Kelihatan ya ini di selnya ini? Iya, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Oke ya. Ya, nanti Anda coba di rumah ya. Untuk apa? Yang triangular number ini ya. Di Algo 1 pernah tidak ya membuat kayak bintang-bintang seperti pohon Natal itu? Pernah, Pak. Pernah ya? Oh, berarti sudah bisa ya. Nah, ini perbandingan dengan looping dan rekursif. Ada lagi untuk program rekursif untuk visualisasi. Ya, itu mungkin nanti Anda bisa dapat di grafika komputer ya. Tapi di Python itu bisa ya menggambar untuk visualisasi itu menggunakan modul yang namanya turtle. Turtle itu apa? Penyu ya. Bahasa ini. Nah, jadi turtle merupakan modul yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman Python versi apapun. Modul ini dapat diumpamakan seperti seekor turtle ya, seekor hewan penyu itu ya. Mungkin Anda sudah tahu ya kalau jalannya itu penyu itu kan jalannya lambat ya. Yang dapat bergerak maju, mundur, ke kanan, ke kiri dan sebaliknya. Turtle dapat menggambar jika ekornya down sehingga ekor ini akan meninggalkan jejak gambar ketika turtle bergerak. Turtle tidak dapat menggambar jika ekornya up. Ya. Ekor dapat diumpamakan sebagai sebuah pena ya, sebuah semacam kursor gitu ya, yang dapat juga diatur warna maupun ukuran. Untuk menggunakan model turtle diimport dari turtle terlebih dahulu. Nah, jadi di Python itu ada tinggal import turtle. Ini modul yang sudah ada di turtle. Sehingga my turtle di turtle. Nah ini sebuah fungsi yang menggambar semua spiral ya. Spiral itu akan mengecil ya. Kalau ini right ya, dia 90 derajat gambar, tapi mengecilnya itu dikurangi 5. Nah, nanti hasil outputnya ya seperti ini. Jadi gambar awalnya di sini ya, naik. Nanti akan berkurang 5 ya. Sampai di sini kurang lagi 5, sampai sini kurang lagi 5 sampai selesai. Jadi kalau sudah 0 ya dia akan selesai. Kira-kira itu ya cara penggambarannya. Ini coba di Python-nya sudah ada belum? Oke. Sudah kelihatan yang di Python di Sudah. Nah, nanti Anda mengetik ya menulis import turtle ya, my turtle ya, ini sama seperti ini ya. Dia akan menggambar. Hanya mungkin ketika di run Anda tidak lihat ya animasinya ya, pergerakannya ya. Ini lihat tidak hasil animasi outputnya cara menggambar kursornya? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, Pak. Nanti Anda lihat nonton di YouTube-nya ya, baru ada animasinya. Ya. Sehingga nanti kalau hasil outputnya ya seperti ini. Ya, sama seperti di slide tadi ya. Ini animasi tadi dia gambar seperti ini ya, gambar dia bergerak ya. Seperti itu. Itu selanjutnya itu contoh-contoh visualisasi ya, program rekursif dengan untuk visualisasi pada Python ya. Ada lagi nanti ini ya, menggambar pohon sederhana dengan Python, fraktal ya, pohon, gambar pohon. Setelah itu ada ini segitiga Sierpinski ini ya, dengan disimpan Python. Nah, ini nanti coba Anda cari di Google ya, cari di YouTube berkaitan dengan ini ya, visualisasi ini ya. Ada tambahan 2 ini. Nah, ini sebagai latihan ya. Jadi Anda bisa kenal jauh dengan pemrograman Python ya, menggunakan rekursif ya.
Oke, mungkin itu materi hari ini. Nanti ada pertanyaan, silakan. Tadi Pak sudah bahas sedikit berkaitan dengan kuis minggu lalu untuk kelas C sama A ya. Gitu ya. Nanti Anda nanti Pak akan cek juga. Tapi untuk pembahasannya Anda bisa nonton di YouTube ya. Di apa namanya kelas apa? Kelas C sama A ya. Nanti nilai-nilainya nanti Anda Pak kirim di Google Classroom ya. Sehingga minggu depan kalau kita singgung sedikit berkaitan dengan apa hasil dari kuis Anda ya. Biar kita tetap konsisten ya untuk apa Zoom-nya itu cukup 1 jam ya biar Anda bisa menghemat. Nanti 1 jam lagi Anda bisa nonton di YouTube-nya ya, berkaitan dengan tadi ya nonton ulang ya, berkaitan dengan pembahasan apa kuisnya sama tadi ada berapa contoh-contoh animasi tadi. Mungkin itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ambil gambar bersama. Ini kelas apa? Kelas D sama kelas kelas B ya? Kelas D sama B. Oke. Ya, nanti hari Jumat Anda tetap presensi ya kelas apa? Kelas B. Karena kita nanti di atas jam 2 itu ada kegiatan prodi ya, kegiatan prodi TI ya. Mungkin Anda diundang ya untuk seminar itu dengan ada Prof. Ucok ya, itu Prof. Zainal Hasibuan itu adalah ketua Aptikom ya, pusat. Jadi Anda bisa ikut kegiatan di jam 2 nanti ya, jam 2 hari Jumat. Oke, ini lembar pertama ya. Ahmad sama Kris belum. 1, 2, 3. Abiatar Maria Goretibara. Oke, 1, 2, 3. Ahmad sama Kris mungkin kameranya rusak ya. Pak pindahkan ke PowerPoint dulu. Bentar. Oke, lembar kedua. Agak lambat. Oke, Freddy Rikus Owa, siapa Ian, Emmanuel, sama siapa ini? Diwa siapa itu? Diwan Kilok sama Julio. Apa kameranya rusak? Oke, ya. Selamat pagi, salam sehat ya. Kita jumpa minggu depan ya. Tugasnya akan dikirim di kelas WhatsApp. Terima kasih, Pak. Pagi. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oi.